Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Rawan konflik, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat desak aparat tertibkan aktivitas penambangan ilegal. Gara-gara kecanduan minuman keras, 2 pelajar sekolah menengah di Lombok Timur nekat mencuri motor. Cegah pencemaran lingkungan, perajin anyaman di Lombok Tengah mengubah limbah kantong plastik menjadi kerajinan bernilai ekonomis. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Pembakaran tenda penambang emas di Bukit Malaikat Desa Persiapan Blongas, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat menuai sorotan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat karena rawan konflik. Pejabat Gubernur NTB Hasanuddin mengumpulkan seluruh Forkopimda untuk meminta klarifikasi sekaligus mencari solusi. Dalam pertemuan itu, Hasanuddin mendorong polisi memburu para penambang liar yang diduga merupakan warga negara asing. Aparat juga diminta meningkatkan pengawasan dan menertibkan aktivitas penambangan yang tidak berizin. Warga juga diminta melapor jika menemukan aktivitas penambangan ilegal yang dikhawatirkan merusak lingkungan. Semuanya untuk kemaslahatan masyarakat kita, betul kan? Harus berdampak yang positif. Bagi yang tidak berizin, ilegal harus diluruskan, harus berizin, betul Pak ya? Bagi yang belum menyesuaikan ketentuan, harus berizin. Dampak yang sudah ada terjadi, harus jangan sampai masyarakat menghakimi sendiri ke final-final. Tidak perlu kehadiran kita untuk semuanya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Pembakaran tenda penambang di Bukit Malaikat Desa Persiapan Blongas terjadi pada Minggu lalu, dipicu keberatan warga karena wilayah tambang emas rakyat yang selama ini dikelola oleh warga masyarakat sekitar mulai dikelola oleh sejumlah warga negara asing diduga asal Cina. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah memetakan meluasnya dampak kekeringan di Kabupaten Lombok Timur akibat kemarau. Petugas mendata kekeringan mulai terjadi di 4 kecamatan, yakni Sambelia, Suela, Terare, dan Jerowaru. Tak hanya lahan pertanian yang mengering, sejumlah desa di wilayah tersebut juga mulai kesulitan air bersih. Selain menerjunkan tim untuk mendata dampak kekeringan, BPBD saat ini telah menyiapkan puluhan tangki air guna mengantisipasi kebutuhan yang mendesak. Ada beberapa kecamatan yang akan melalui puncak kekeringan di bulan Juli Agustus. Ada 4 kecamatan itu di Lombok Timur itu, ini informasi dari BMKG. Namun kami dari BPBD sendiri mulai dari kemarin bekerja sama dengan mitra terkait sedang mengidentifikasi indikator-indikator atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Salah satunya informasinya adalah informasi dari wilayah baik itu desa maupun kecamatan tentang kondisi musim kemarau dan ancaman kekeringan ini. BPBD meminta warga melaporkan kasus kekeringan yang terjadi di wilayahnya untuk mempercepat distribusi air bersih dari petugas. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Berhektar-hektar tanaman cabai merah besar di Desa Jurang Jaler, Kecamatan Praia Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, rusak diserang hama kutu daun dan buah. Serangan hama menyebabkan tanaman tumbuh kerdil, daunnya keriting, sementara buah cabai berlubang dan membusuk. Hal itu menyebabkan hasil panen petani jauh menurun hingga 50%. Biasanya mereka memanen hingga 8,5 kuintal dalam 1.000 pohon, namun kini hanya 4 kuintal saja. Untuk menyelamatkan tanaman, petani sudah menyemprotkan pembasmi hama, namun tidak optimal karena populasinya justru meningkat saat musim kemarau.
di daun cabai itu agak kuning merah itu. Oh, Itu nempel dia di bawah daunnya itu. itu hamanya ya. Itu hamanya. Berpengaruh nggak dengan hasil produksi? Tetap dia berpengaruh di hasil produksi. Nah, kalau biasanya berapa kalau normalnya produksinya? Kalau dia maksimal dalam per 1000 itu bisa sampai 8,5 kintal. Dalam per 1000 pohon. Kan kalau sekarang dah agak menurun. Berapa ini hasilnya? Paling bisa syukur bisa capai 50%. Selain hasil panen juga menurun, petani juga dihadapkan pada anjloknya harga cabai merah besar dari Rp25.000 menjadi Rp17.000 per kilogram yang menyebabkan keuntungan mereka ikut menurun. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Puluhan petani di Desa Denggan Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur mengeluhkan anjloknya harga tomat memasuki musim panen. Sejak sepekan lalu, harga tomat di kalangan petani turun menjadi Rp10.000 per keranjang berisi 22 kg. Padahal sebelumnya mereka masih menjual tomat seharga Rp4 hingga Rp5.000 per kilogramnya. Kondisi itu menyebabkan petani membiarkan buah tomat mengering di pohon karena tidak sanggup membayar ongkos panen. Mereka juga mengizinkan warga sekitar memetik tomat secara gratis. Harga tomat 10 sekeranjang, tidak sesuai harga racun sama harganya. Malas kita petik ini Pak, karena harganya terlalu anjlok. Ini kenapa ada kering nih? Apa nggak dirawat, Bu? Nggak dirawat, soalnya murah semua, ini murah. Sejak Cabai kapan, Bu? murah. Sejak kapan, Bu? Harganya? Sejak panen ini Pak. Ada seminggu atau sebulan? 1 bulan penuh dari panen sampai sekarang. Nggak naik-naik harganya. Selain berharap bantuan bibit dan pupuk, petani berharap pemerintah daerah mencarikan solusi agar tomat mereka bisa dijual keluar daerah dengan harga yang lebih tinggi. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur.